Halo, aku akan ngajarin cara olah data sekunder dengan PLS. Ini adalah data yang aku gunakan. Di sini aku memakai satu variabel Y, satu variabel mediasi, dan juga dua variabel independen. Di mana masing-masing variabelnya itu hanya memiliki satu indikator atau satu pengukuran saja. Seperti yang aku sebutin di awal, jadi di sini kita akan menggunakan metode analisis dengan aplikasi Smart PLS versi 4.0 dengan metode partial least square atau PLS ya. Sekarang kita buka dulu PLS 4. Tampilannya seperti ini ya. Tahap pertama dari PLS itu adalah mengkonvert Excel kita ke dalam bentuk file CSV atau delimate. Caranya yaitu dengan save as data kalian tadi, kemudian simpan kembali ke dalam folder. Nah, pada save as type pilih CSV atau delimate. Nah, untuk file name-nya terserah mau dinamakan dengan apa. Lalu setelah itu kalian klik save. Tahap kedua yaitu dengan mengimportkan data yang tadi ke dalam PLS. Caranya adalah dengan klik new project. Kemudian pada name kalian isikan terserah. Di sini aku bikin namanya belajar PLS. Kemudian klik create. Kemudian klik import from file. Kemudian pilih data yang tadi sudah kita save as ke CSV. Nah, ini adalah datanya. Di sini kalian langsung klik aja import. Nanti tampilan yang keluar yaitu seperti ini. Ini adalah data statistik deskriptif dari variabel kita. Nah, statistik deskriptif itu apa? Statistik deskriptif adalah data yang menggambarkan data tabulasi kita tadi. Nah, jadi dia adalah menggambarkan data-data dari variabel kita. Nah, nilai dari statistik deskriptif itu terdiri atas nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel kita. Nah, kalian bisa lihat di sini ada data min atau rata-rata, ada data standar deviasi, ada observe min dan max. Nah, data ini dapat kalian kopikan nanti ke Excel dengan cara seperti ini. Nah, datanya dapat langsung kita pastekan saja ke dalam Excel. Setelah analisis statistik deskriptif selesai, langsung kita masuk ke pengujian PLS atau SEM-nya. Nah, pada umumnya uji PLS ini terdiri dari dua ya, yaitu uji outer model dan juga inner model. Pada bagian pertama yaitu analisis outer model. Jadi, analisis outer model ini adalah pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah data-data yang kita miliki itu valid atau reliable. Namun, pengujian untuk outer model ini hanya digunakan untuk data-data yang memiliki indikator atau masing-masing variabelnya itu memiliki indikator. Indikator di sini maksudnya adalah apabila variabel kita itu terdiri dari beberapa pengukuran. Contohnya misalnya pada variabel profitabilitas. Nah, variabel profitabilitas ini bisa diukur dengan beberapa indikator atau pengukuran. Contohnya bisa diukur dengan NPM atau NIM atau ROA atau ROE. Nah, apabila suatu variabel itu memiliki indikator lebih dari satu, maka kita dapat menguji outer modelnya.
Namun, apabila variabel yang kita miliki itu hanya terdiri dari satu indikator, maka sebenarnya kita tidak perlu melakukan outer model. Nah, seperti data yang saya miliki ini, variabel saya ada 4, yaitu CDQ, GS, GI, dan CP. Dan masing-masing dari variabel yang saya miliki ini hanya terdiri dari satu indikator saja. Jadi sebenarnya untuk data sekunder itu tidak perlu dilakukan uji outer model apabila variabel penelitian yang digunakan itu hanya terdiri dari satu pengukuran atau satu indikator. Jadi ini semua pengujian yang ada di outer model tidak perlu kita lakukan, sehingga kita langsung saja masuk pada uji inner model. Analisa inner model digunakan untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Nah, karena data kita itu memiliki variabel mediasi atau intervening, maka fungsi analisa inner model di sini adalah untuk melihat pengaruh langsung dari variabel X kepada variabel Y dan juga pengaruh tidak langsung antara variabel X, variabel mediasi dan juga variabel Y. Nah, uji inner model ini juga terdiri dari beberapa pengujian. Yang pertama yaitu pengujian koefisien determinasi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi PLS-nya untuk melakukan analisa inner model. Pertama, kita klik back. Selanjutnya, klik create model. Kemudian pada model type pilih PLSM. Kemudian pada model name kalian bisa isikan nama terserah. Di sini saya isinya belajar PLS. Kemudian tampilannya nanti akan seperti ini. Kalian tarik masing-masing variabel yang kalian punya seperti yang terlihat di layar. Press enter. Kita masukkan satu persatu sesuai dengan kerangka penelitian. Di sini variabel X saya yaitu GS dan GI, variabel mediasinya CP dan juga variabel Y-nya CDQ. Nah, indikatornya ini boleh ditampilkan, tapi saya di sini saya hide saja. Kemudian kita susun agar terlihat lebih rapi. Kemudian kalian klik connect dan kalian tarik masing-masing hubungan antar variabelnya. Jadi di sini saya memiliki 5 variabel langsung dan juga 2 variabel tidak langsung atau 2 variabel mediasi. Nah, jika tampilan korelasi atau hubungan variabel kalian sudah sama dengan kerangka penelitian, di sini kita sudah dapat melakukan pengujian inner model, yaitu dengan cara klik calculate, kemudian klik PLS algorithm, kemudian klik start calculation. Kemudian output yang keluar nanti tampilannya seperti ini. Nah, hasil ini bisa kalian ekspor ke dalam Excel dengan mengklik Excel pada bagian atas, lalu klik export. Lalu kalian bisa save dalam format Excel. Nah, kita tunggu sebentar. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat lagi pengujian yang akan kita lakukan, yaitu uji R-square. Ini fungsinya yaitu untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, nilainya itu baik apabila skornya besar dari 0,75, moderat bila skornya di atas 0,5, dan lemah apabila skornya 0,25. Nah, sekarang kita lihat data yang kita miliki. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah R-square. Lalu kalian tinggal klik show, maka datanya akan langsung ke tabel R-square. Nah, nilai R-square ini tidak hanya ditampilin pada tabel atau pada output Excel tadi, tapi juga bisa kelihatan pada
kerangka penelitian kita. Nah, teman-teman di sini bisa lihat R square CP itu 0,056 dan R square CDQ itu 0,651. Nah, cara membaca hasil R square ini yaitu, nah teman-teman bisa lihat di sini bahwa variabel CP itu dipengaruhi oleh dua variabel yaitu GS dan juga GI, di mana hasilnya yaitu sebesar 0,056. Artinya di sini adalah variabel GS dan GI itu mampu mempengaruhi CP sebesar 0,056 atau 5,6%. Artinya sesuai dengan rank atau kriteria kita tadi, artinya pengaruh GS dan GI ke CP itu adalah lemah karena kecil daripada 0,25 atau sebesar 25% jika kita persenkan. Nah, selanjutnya pada variabel CDQ nilainya yaitu sebesar 0,651. Di sini CDQ dipengaruhi oleh tiga variabel. Kalian bisa lihat panahnya ada GS ke CDQ, ada GI ke CDQ dan juga ada CP ke CDQ. Nah, artinya di sini GS, GI dan CP itu mampu mempengaruhi CDQ sebesar 0,651 atau 65,1%. Nah, sesuai kriteria yang tadi, artinya pengaruh tiga variabel ini kepada CDQ adalah moderat karena nilainya memiliki skor besar dari 0,5 dan kecil daripada 0,75. Kita masuk kepada uji berikutnya yaitu predictive relevance atau chi-square. Nah, ini fungsinya adalah untuk melihat apakah variabel X dan juga variabel mediasi kita itu mampu memprediksi variabel Y kita. Nah, variabel chi-square ini juga memiliki rank atau kriteria di mana prediksinya kecil kalau skornya sebesar 0,02 dan sedang kalau skornya sebesar 0,15 dan besar kalau skornya besar dari 0,35. Nah, kita lakukan pengujian chi-square dengan klik calculate, kemudian pilih PLS predict, lalu start calculation, kemudian kita convert ke Excel hasilnya. Di sini kita rename menjadi belajar PLS chi-square lalu save. Nah, kemudian tampilan Excelnya akan seperti ini. Nilai chi-square kita lihat dari PLS predict MV summary. Kita klik show. Ini adalah nilai daripada chi kuadrat predict kita, di mana nilai CDQ sebesar 0,646 dan juga nilai CP sebesar minus 0,391. Nah, berdasarkan tabel ini kita simpulkan bahwa variabel CP itu tidak memiliki predictive relevance karena nilai chi-square-nya cuman minus 0,391. Sedangkan untuk variabel yang CDQ itu memiliki predictive relevance yang besar karena chi-square-nya cukup tinggi yaitu 0,646, di mana 0,646 ini besar dari 0,35. Selanjutnya kita masuk ke uji yang ketiga yaitu uji F atau disebut juga dengan goodness of fit. Hasil tabel uji F ini dapat kita lihat pada file PLS algorithm. Nah, kita ambil yang bagian F-square lalu kalian klik show. Ini adalah tampilan dari tabel S-square. Di sini kita dapat melihat nilai S-square dari CP dan juga CDQ. Nah, bagaimana cara membaca tabel ini? Yaitu jadi fungsi dari uji F ini adalah untuk melihat apakah model yang kita miliki itu memiliki kecocokan antara variabel eksogen dengan variabel endogennya. Nah, apabila nilai F-square itu 0,1, maka tingkat fit atau tingkat kecocokannya itu kecil.
Sementara jika skornya itu 0,25 maka dikatakan sederhana. Jika besar dari 0,36 maka dikatakan besar. Nah, sekarang kita lihat lagi data kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nilai F-square antar variabel, di mana jika teman lihat di sini nilai GS ke CDQ itu 1,798. Ini lebih besar daripada 0,35. Jadi di antara semua variabel hanya GS ke CDQ yang cocok atau fit. Sedangkan variabel lainnya itu nilainya sangat rendah ya, di bawah 0,1. Jadi variabel lain ini kurang fit atau kurang cocok untuk dimasukkan ke dalam model penelitian. Begitu juga dengan nilai F-square dari variabel GI dan GS ke variabel CP, itu nilainya di bawah 0,1. Jadi untuk model ini tidak fit atau tidak cocok. Selanjutnya kita masuk kepada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini fungsinya adalah untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel endogen atau variabel independen dengan variabel eksogen atau variabel independen. Nah, kapan hipotesis kita itu diterima? Nah, hipotesis kita itu diterima apabila nilai p-value-nya kecil daripada 0,05. Sedangkan jika p-value-nya besar daripada 0,05 maka hipotesis kita ditolak. Nah, sekarang kita lihat hasil penelitian kita. Klik calculate, kemudian klik bootstrapping, lalu klik start calculation. Nah, kemudian hasilnya kita ekspor ke dalam Excel. Maka nanti tampilan Excel yang keluar akan seperti ini. Nah, pada uji dengan mediasi ini ada dua pengaruh ya, yaitu pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung. Nah, pada penelitian ini terdapat 5 pengaruh langsung dan juga 2 pengaruh tidak langsung. Untuk melihat pengaruh langsung, kalian pilih show pada pet coefficient. Output tabelnya nanti akan seperti ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada 5 pengaruh langsung, yaitu 3 variabel berpengaruh langsung ke CDQ dan 2 variabel berpengaruh langsung ke CP. Nah, pada uji pengaruh langsung dengan pet coefficient ini kita melihat dari p-value. Nah, selain pada tabel ini kita juga dapat melihat hasil dari uji pengaruh langsung melalui gambar atau image hasil dari output SPSS seperti yang dapat kalian lihat di layar. Nah, ini dapat kalian simpan. Nah, nilai p-value pada tabel tadi itu nanti sama dengan nilai p-value yang ada pada gambar ini. Agar lebih mudah, saya akan jelaskan pengaruh langsungnya berdasarkan daripada gambar ini saja. Nah, seperti yang udah dijelasin tadi, kalau hipotesis kita itu diterima jika p-value-nya kecil daripada 0,05. Di sini saya memiliki 5 pengaruh langsung. Sekarang kita bandingkan dengan gambar output PLS kita. Nah, berikut adalah 5 pengaruh langsung saya, yaitu pertama GS ke CP, kedua GI ke CP, lalu CP ke CDQ, kemudian pengaruh GS ke CDQ dan pengaruh langsung GI ke CDQ. Jadi di sini ada 5 pengaruh langsung. Nah, pertama-tama kita lihat pengaruh GS ke CP yaitu 0,026. Ini kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa GS berpengaruh positif signifikan terhadap CP. Selanjutnya kita lihat pengaruh GI terhadap CP, di mana nilai p-value-nya yaitu 0,175. Nah, nilai ini besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa GI tidak berpengaruh signifikan terhadap CP. Selanjutnya kita lihat pengaruh GS terhadap CDQ. Di
di mana nilai p-value-nya adalah 0,000, di mana nilai p-value 0,000 kecil daripada 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa GS berpengaruh positif dan signifikan terhadap CDQ. Lalu kita lihat pengaruh GI terhadap CDQ, di mana nilai p-value-nya adalah sebesar 0,451. Ini juga besar daripada 0,05, sehingga hasilnya yaitu GI tidak berpengaruh signifikan terhadap CDQ. Nah, pada pengaruh langsung yang terakhir yaitu pengaruh CP terhadap CDQ. Di sini nilai p-value-nya adalah sebesar 0,786. Ini besar daripada 0,05, sehingga disimpulkan bahwa CP tidak berpengaruh signifikan terhadap CDQ. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 5 pengaruh langsung hanya 2 yang berpengaruh signifikan. Jadi hanya 2 hipotesis kita yang diterima di sini, yaitu GS berpengaruh signifikan terhadap CP dan juga GS berpengaruh signifikan terhadap CDQ. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Nah, ini sama dengan tabel di mana hanya 2 variabel yang berpengaruh signifikan, sementara 3 lainnya tidak berpengaruh signifikan. Jadi hanya 2 hipotesis kita yang diterima, sementara 3 hipotesis kita ditolak. Terakhir kita akan melihat pengaruh tidak langsung atau 2 hipotesis terakhir. Klik navigation. Pengaruh tidak langsung itu ada di bagian specific indirect effect, lalu klik show. Ini adalah tabel specific indirect effect. Nah, sekarang kita lihat pengaruh tidak langsungnya di sini. Jadi pengaruh tidak langsung itu adalah pengaruh tidak langsung GS terhadap CDQ karena ada variabel CP sebagai mediasi. Nah, variabel tidak langsung kedua kita yaitu GI berpengaruh secara tidak langsung terhadap CDQ karena dimediasi oleh CP. Ini adalah pengaruh tidak langsung yang pertama dan ini adalah pengaruh tidak langsung yang kedua. Sekarang kita lihat hasilnya. Yang pertama, pengaruh GI terhadap CDQ dimediasi oleh CP. Hasilnya adalah sebesar 0,861. Ini besar daripada 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa CP tidak dapat memediasi pengaruh antara GI dan CDQ, atau hasilnya yaitu hipotesis kita ditolak. Begitu juga dengan pengaruh tidak langsung yang kedua, karena p-value-nya 0,800 besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa CP tidak dapat memediasi pengaruh GS terhadap CDQ. Dengan demikian, kedua pengaruh tidak langsung ini hipotesisnya ditolak. Oke, segitu aja cara uji mediasi pada data sekunder. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.